Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama dari kelas F12K. Di sini saya akan menjelaskan materi array pada pemrograman Python. Di sini saya akan bagi menjadi dua bagian, yaitu menggunakan list dan menggunakan modul. Kita akan mulai menggunakan list terlebih dahulu karena list merupakan bawaan dari Python-nya. Sebelumnya kita akan beri contoh menggunakan variabel terlebih dahulu. Kita tulis sebuah variabel di sini. Nah, seperti ini. Ini kalau kita menggunakan variabel. Nah, kita bisa memperringkas penulisan variabel ini dengan menggunakan sebuah list atau array. Caranya kita menulis nama variabelnya terlebih dahulu atau nama array terlebih dahulu. Lalu kita menggunakan kurung siku, bukan kurung biasa. Kita menggunakan kurung siku. Lalu kita masukkan data-datanya. Misalkan 1, 2, 3 seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke dalam data list atau data array. Kita coba print ya. Print data seperti ini. Nah, untuk hasilnya muncul ya. Di sini ada 1, 2, dan 3. Nah, untuk data list atau data array ini, kita tidak hanya bisa menggunakan tipe data integer saja. Kita bisa menggunakan tipe data string, bahkan boolean ya. Di sini misalkan kita akan coba tipe data yang lain. Misalkan kita akan coba tipe data string ya. Kita akan coba buat string di sini ya. Kita buat dulu variabelnya dan kita buat tipe data stringnya. Di sini misalkan kita akan masukkan Adit, Indah, terus kita tambahkan Novita, misalkan Novita, dan satu lagi mungkin Agus ya. Agus. Di sini seperti ini. Nah, kalau kita print data string seperti ini, maka akan hasilnya akan keluar seperti ini. Sama seperti tipe data yang integer tadi. Nah, di array ini kita bisa mengambil salah satu datanya untuk di print sendiri. Misalkan kita hanya ingin ngeprint nama indahnya doang, kita bisa menggunakan seperti ini ya. Print, print seperti ini. Print seperti ini data string. Nah, sebelum kita masuk ke ingin menampilkan salah satu data di sini, kita harus tahu dulu penomoran yang ada pada list atau array. Nah, penomoran list atau array itu dimulai dari 0. Jadi tipe data maksudnya data yang pertama ini nomor array-nya itu 0. Terus Indah ini 1, Novita itu 2, Agus itu 3, seperti itu. Nah, ini juga sama yang tipe data buat yang integer. Nah, 1 ini nomor array-nya adalah 0. 2 ini adalah 1, 3 itu adalah 2, seperti itu. Jadi kalau kita ingin misalkan memunculkan nama Indah, kita harus menginputkan nomor listnya. Misalkan Indah ini ada di 1, kita coba print. Nah, muncul Indah di sini. Tipe data array juga bisa ditambah tanpa menambah langsung di pemrogramannya. Jadi kita bisa menggunakan data string seperti ini, lalu kita menggunakan perintah atau fungsi append. Lalu di sini kita tambahkan data list yang akan ditambah. Misalkan kita di sini tambah seperti ini. Seperti ini, lalu kita print ulang. Nah, seperti ini, maka array yang ditampilkan menambah 1. Jadi ada tambahan di sini. Nah, fungsi append ini fungsinya untuk menambahkan data list, tapi syaratnya harus di ujung. Jadi misalkan Adit, Indah, Novita, Agus ini, kalau kita ingin tambahkan data list menggunakan append, maka data yang ditambah akan muncul di paling ujung, seperti itu. Nah,
kita juga bisa membuat data list ini muncul di antara Adit Indah atau Indah Novita atau Novita Agus, atau bahkan di awal kita bisa menggunakan perintah insert seperti ini. Nah, lalu kita masukkan penomboran list yang ingin datanya itu ditaruh di mana. Misalkan kita akan taruh data ini di antara Indah dan Novita, berarti data listnya ada di 2, nomor listnya ada di 2. Lalu kita masukkan lagi datanya, kita run. Nah, kata Saka akan muncul di antara Indah dan Novita. Lalu kita juga bisa menghapus salah satu data yang ada di data list. Kita bisa menggunakan remove seperti ini. Lalu kita masukkan data yang ingin kita hapus. Misalkan di sini saya akan menghapus Agus. Lalu kita print ulang, print seperti ini. Kalau kita run, kata Agus di sini hilang. Bentar, kita clear terlebih dahulu. Kita run ulang. Nah, kata Agus di sini hilang. Seperti itu. Terus kita juga bisa menggunakan looping pada array. Misalkan di sini saya ingin membuat data looping, misalkan ya, kita data loop saja seperti ini. Misalkan saya ingin data loopnya itu range dari 1 sampai sebelum 10. Kalau kita print, nah hasilnya nah ini hasilnya akan tetap range 1 sampai sebelum 10. Nah, caranya agar loopingnya bisa terjadi, kita bisa menggunakan looping for. Kita bisa buat perintah seperti ini, for in range 1 sampai 10 seperti ini. Kalau kita run, nah akan muncul 1 sampai sebelum 10, yaitu 9. Kita juga bisa menambahkan if di dalamnya. Misalkan kita tidak ingin memasukkan angka 4, misalkan kita bisa menggunakan ini, if misalkan 4 di sini, maka angka 4 tidak akan muncul pada programnya. Ini 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita juga bisa menggabungkan 2 array atau 2 list ke dalam satu list yang sama. Caranya ada 2. Kita bisa menggunakan seperti ini, data misalkan kita akan menambahkan di data string ditambah dengan data seperti ini. Kita print data string. Nah, seperti ini. Kalau kita sebentar, kita clear dulu. Kalau kita run, nah Adit, Indah, Saka, Novita 1, 2, 3. Nah, ada cara lain, kita bisa menggunakan perintah atau fungsi extend. Kita coba extend. Nah, extend, lalu kita masukkan array yang ingin kita tambahkan. Misalkan di sini saya akan menambahkan array data. Lalu kita print, maka hasilnya akan sama. Nah, hasilnya akan sama seperti ini. Nah, untuk menggunakan modul, misalkan di sini kita akan menggunakan modul NumPy. Sebelumnya kita import terlebih dahulu. Import NumPy s. Nah, di sini misalkan kita akan membuat seperti ini. Array range, lalu kita buat 0 sampai sebelum 10 seperti tadi. Nah, kalau kita print,
kita print array di sini. Nah, kalau kita menggunakan modul NumPy, ini akan langsung terjadi looping seperti ini. Nah, 0 sampai 9. Nah, di NumPy sebenarnya nggak beda jauh dari list yang tadi saya jelaskan. Perintahnya masih tetap sama. Misalkan kita akan menambah ini data pada arraynya. Misalkan kita akan print di sini saja kita print np. Nah, kita tambahkan np terlebih dahulu, lalu kita tambahkan fungsi yang ingin kita tambahkan. Misalnya di sini kita akan menambah append. Kita tambah append di sini ya. Nah, lalu kita masukkan array-nya lagi. Kita klik gunakan koma. Nah, kita masukkan data yang ingin kita tambahkan. Misalkan di sini saya akan menambahkan data 10, 11, 12, 13. Nah, kalau kita run, sebentar. Nah, kalau kita run, maka hasilnya bertambah. Jadi 9, 10, 11, 12 sampai 13. Nah, untuk yang insert juga sama. Kita coba insert ya. Insert di sini berarti insert di sini. Nah, sebelum kita menambahkan data, kita harus masukkan dulu penomoran list yang ingin kita taruh di mana. Ini list barunya. Misalkan kita akan taruh di antara 3 dan 4, berarti kita taruh 3 di sini. Seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kita coba run. Maka yang 10, 11, 12, 13 itu akan muncul sebelum angka 3 dan sesudah angka 2, seperti itu. Lalu di NumPy juga kita bisa mengubah salah satu isi dari listnya. Misalkan kita menggunakan ini, kita array dulu. Misalkan kita akan mengubah angka 0 menjadi angka 10. Caranya seperti ini. 10, di sini 0 dulu. Nah, sama dengan 10. Print array. Nah, maka angka 0 akan berubah menjadi angka 10. Ya, angka 0 akan berubah menjadi angka 10. Dan untuk yang remove juga sama aja. Misalkan di sini kita akan remove, bukan remove ya, delete berarti. Delete. Nah, kalau di NumPy kita menggunakan delete berarti. Di sini kita array dan kita akan menghilangkan 5 misalkan ya. Kita akan menghilangkan 5. Maka kita clear terlebih dahulu. Kita run. Hasilnya maka angka 5 akan menghilang. Seperti itu. Baik, mungkin segini saja penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih telah melihat video ini. Saya Aditya pamit undur diri. Terima kasih.